Selamat pagi, perkenalkan nama saya Grace Liga Tumpul, NIM 114210019 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021, Sistem Informasi Lingkungan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian GIS pada bidang lingkungan. Namun sebelum itu, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu GIS. GIS atau Geographic Information System atau dalam bahasa Indonesia Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Adapun jurnal atau karya ilmiah yang saya rangkum di sini sebagai salah satu contoh pengaplikasian GIS adalah jurnal dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Arahan Penggunaan Lahan di Des Percut, Sumatera Utara. Adapun Des Percut merupakan salah satu daerah aliran sungai yang ada di Kota Medan, yang mana Percut ini termasuk salah satu sungai kritis, yang mana sungai ini akan mengalami kebanjiran apabila terjadi musim penghujan. Hal tersebut terjadi karena terjadinya perubahan penggunaan lahan pada daerah tersebut. Nah, Des Percut ini salah satu daerah aliran sungai yang cukup besar, cukup luas di Medan karena meliputi beberapa bagian dari kecamatan, yaitu berupa Kecamatan Percut Seituan, Batangkuis, Pantai Labu, Sibolangit, Tanjung Murawa, dan beberapa kecamatan lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arahan pengelolaan kawasan di Das Percut sebagai bagian dari upaya penurunan risiko bencana pada daerah sekitar Das Percut. Adapun, arahan pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya penataan suatu wilayah untuk menjadikan suatu kawasan-kawasan tersebut dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa data spasial dari peta administrasi, kelarengan, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan dari Das Percut dengan sistem proyeksi UTM zona 47N datum WGS 1984. Adapun langkah kerja yang dilakukan pada penelitian tentunya menyiapkan aplikasi ArcGIS, kemudian melakukan interpretasi berdasarkan data kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah untuk dijadikan sebagai peta. Adapun interpretasi ini dilakukan pada data baik foto maupun non-foto yang nanti akan diinterpretasikan menjadi sebuah peta baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya, peta yang telah diinterpretasikan nantinya akan dimasukkan ke dalam GIS dengan cara klik kanan layers lalu add data pada aplikasinya. Kemudian, kita melakukan overlay pada peta dengan cara klik Geoprocessing, lalu klik Union, dan memasukkan semua peta. Nah, selanjutnya, kita akan mengetahui penerapan arahan penggunaan lahannya dengan penjumlahan dari 3 faktor yang menilai pada setiap satuan lahan. Faktor tersebut meliputi kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Adapun sistem scoring yang digunakan sesuai dengan SK Mentan nomor 837 KPTS UM 111-1980. Kemudian setelah memperoleh skor total, kemudian pada aplikasi ArcGIS diketahui bahwa kawasan overlay terbagi atas 3 satuan arahan pengelolaan. Adapun pemanfaatan lahan itu berupa arahan fungsi lindung, arahan fungsi budidaya tanaman, semusim dan permukiman, dan juga arahan fungsi penyangga. Nah, berikut juga langkah kerja yang ada pada makalah, hampir sama dengan langkah sebelumnya, namun di sini lebih terstruktur. Nah, jadi skor dari kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan itu dari sini. Ini merupakan peraturan yang dipakai dan skornya. Kemudian nanti hasilnya akan seperti gambar ini, gambar pada kanan. Jadi terbagi atas 3 daerah. Di bawahnya, peta tersebut diberi penjelasan kawasan lindung, kawasan penyangga, dan juga fungsi tanaman tahunan.
atau tanaman musiman. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa arahan penggunaan lahan di Das Purchut terdiri dari 3 kawasan, yaitu kawasan lindung dengan luas 4.258,19 hektar atau 9,9% dari keseluruhan daerah penelitian. Kawasan penyangga yaitu luas 9.250 hektar atau 21,7%, dan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman yaitu dengan luas 29,250 hektar atau 68,4%. Adapun diberikan saran dari penelitian ini berupa masyarakat yang berada di daerah hulu dan hilir Das Purchut untuk lebih memperhatikan kondisi berdasarkan karakteristiknya dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk daerah yang memang cocok untuk kawasan lindung, sebaiknya tidak dibangun pemukiman. Peran serta pemerintah dalam mengimbau masyarakat dan upaya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya juga sangat diperlukan. Tentunya kita membutuhkan peraturan-peraturan dari pemerintah serta upaya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya memanfaatkan ruang pada daerah tersebut sesuai dengan arahan pengelolaan yang diperlukan. Adapun pengertian dari kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, merupakan sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun pengertian dari kawasan fungsi penyangga adalah suatu wilayah yang dapat berfungsi lindung dan berfungsi budidaya. Letaknya antara kawasan lindung dan kawasan fungsi budidaya, seperti misalnya hutan produksi terbatas, perkebunan, tapi khususnya tanaman keras, kebun campur, dan lain sejenisnya. Nah, untuk pengertian kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan seperti hutan produksi tetap, hutan tanaman industri, hutan rakyat, perkebunan, yaitu tanaman keras, dan tanaman buah-buahan. Adapun jurnal yang saya ringkas ini adalah karya Rahmat R. dan Sormin A. tahun 2018, Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Arahan Penggunaan Lahan di Das Purchut, Sumatera Utara, dalam jurnal Tunas Geografi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.